Saya sudah ingatkan pada saat saya mulai ceramah 1 tahun yang lalu. Hati-hati, saya sampaikan nih, ceramah saya masih ada rekamannya saudara. Hati-hati, sekarang ini habaib lagi dihina-hina, habaib lagi diyaman-yamanin, diimigran-imigranin, nasabnya diganggu, dikorek-korek, difitnah, dihina, dicaci maki, dikumpulkan kejelekan oknum-oknum habib, kemudian menggeneralisir. Begitulah para habib. Saya ingatkan ya, hari ini habaib yang diserang, besok kiai akan diserang, santri akan diserang, pesantren akan diserang, ormas-ormas Islam lain akan diserang. Karena sebetulnya yang mereka mau serang adalah Islam, bukan habib yang mereka mau serang, bukan kiai yang mereka mau serang, bukan pesantren, tapi yang mereka mau serang adalah Islam. Bagaimana cara menghancurkan Islam, saudara? Sekarang giliran kiai, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Giliran pesantren juga udah masuk, giliran santri juga udah masuk. Nah, jadi kalau habibnya udah dirusak, kiainya juga dirusak, santrinya dirusak, nama baik mereka, pesantrennya juga dirusak. Nanti yang terakhir, saatnya mereka menghancurkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah, al-munasabatu at-tayyibatil mubarakah, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap umat yang ada di Masjid Jami' Al-Murtadha, masjid lama tua yang punya sejarahnya sendiri bagi para muallim kita dan perjuangannya di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan dan ucapan terima kasih kita sampaikan kepada segenap jajaran DKM daripada Masjid Jami' Al-Murtadha yang telah bekerja keras bersama segenap panitia, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan apa yang mereka miliki untuk mensukseskan acara ini, termasuk semua elemen yang ikut membantu,
dari RT-nya, RW-nya, lurahnya, ustadz-ustadznya, majelis-majelisnya, ormas-ormasnya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi dengan adanya persatuan ini, acara ini akhirnya bisa digelar seperti ini. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan para muallim kita, para guru kita, para ustadz-ustadz, kiai-kiai kita semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, jangan sekali-kali kita rendahkan, jangan sekali-kali kita hina ulama, hina kiai, hina ustadz, apalagi sampai menyakiti mereka. Hati-hati. Walaupun kita nggak belajar kepada yang berulama yang lain, tetap wajib kita untuk menghormati para ulama. Saudara, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingin ingatkan bahwa Nabi pernah menyatakan untuk kita semua dan mengingatkan. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, apa beliau katakan saudara? Beliau sampaikan, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Enggak main-main itu kedudukan saudara, pewaris Nabi. Jadi kalau kita cinta Nabi, ya cintai ulama. Kalau kita muliakan Nabi, muliakan ulama. Kalau kita hormati Nabi, hormati ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi, pewaris ilmunya, pewaris akhlaknya, pewaris karakternya, pewaris dakwahnya, pewaris juga segala resiko dalam perjuangannya saudara. Jadi kalau kita saat ini jauh dari zaman Nabi, nggak bisa melihat Nabi, tapi kita bisa melihat pewarisnya saudara. Nah, maka itu sangat kita sesalkan kalau belakangan ini saudara, kita perhatikan di medsos, di TikTok, di YouTube, di Instagram saudara, begitu juga di Twitter, di grup-grup WA, berapa banyak mulut-mulut yang lancang, mulut-mulut yang kotor saudara, berusaha untuk menghina dan merendahkan para ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, ulama ini pewaris Nabi dan kedudukannya begitu tinggi. Siapa yang meninggikan? Allah. Mari kita baca ayat Al-Qur'annya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illah, Allah meninggikan. Siapa yang Allah tinggikan? Orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu saudara. Beriman, berilmu, Allah tinggikan saudara. Bukan 1-2 derajat Allah tinggikan, Allah nyatakan darajat. Sekian banyak derajat Allah tinggikan mereka saudara. Allah maha tinggi. Allah yang maha tinggi itulah yang meninggikan kedudukan para ulama. Allah maha mulia. Allah yang maha mulia itulah yang memuliakan para ulama. Nah, kalau Allah saja yang maha tinggi meninggikan para ulama, Allah saja yang maha mulia memuliakan para ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang banyak kekurangan, yang banyak dosa, yang banyak salah, saudara, wajib untuk memuliakan siapa saja yang dimuliakan oleh Allah. Wajib untuk meninggikan derajat kedudukan mereka-mereka yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya di sini semua, siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Takbir.
Sallu ala nabi. Jadi Allah tuh maha suci, maha mulia, maha tinggi, maha besar, saudara. Allah yang begitu tinggi kedudukannya, begitu mulia, memuliakan para ulama, saudara. Maka itu jangan sekali-kali kita merendahkan ulama. Kenapa kedudukan ulama begitu tinggi di sisi Allah, saudara? Sebab ulama rujukan umat, tempat bertanya tatkala nabinya sudah tiada, saudara. Dulu para sahabat bertemu Nabi, ada apa saja tinggal tanya kepada Nabi, saudara. Tapi begitu Nabi meninggal, mereka mau bertanya kemana? Bertanya kepada para ulamanya dari kalangan sahabat, saudara. Begitu juga tingkatan tabi'in, gak bertemu Nabi, cuman bertemu sahabat. Lalu kalau mereka nggak tahu, punya pertanyaan kemana? Ya ke ulama dari kalangan sahabat. Tabi'in, saudara, mereka nggak ketemu sahabat, apalagi ketemu Nabi, saudara. Lalu kalau mereka nggak tahu suatu hukum, saudara, kemana mereka bertanya? Mereka bertanya kepada ulama dari kalangan tabi'in, dan seterusnya, saudara. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah yang suruh kepada orang beriman, fas'alu, tanyakan, ahla dzikir, yaitu ahlul Quran, ulama, fuqaha, tanya kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu sekalian tidak mengetahui tentang sesuatu. Allah yang suruh tanya ulama. Loh, kenapa Allah suruh tanya ulama, saudara? Bukan Allah suruh tanya Nabi saja. Nabi ada zamannya, beliau hidup, tempat bertanyanya para sahabat. Tapi begitu Nabi tiada, maka para ulama tempat kita bertanya. Nah sekarang kalau Allah perintahin, tanya tuh ulama kalau nggak tahu. Jadi maksudnya bagaimana? Apa habis nanya dijawab terus masuk kuping kanan keluar kuping kiri? Enggak dong. Kalau Allah suruh tanya, tanya, dapat jawaban, amalkan. Saudara, yang tersurat memang cuma suruh nanya, tapi yang tersirat setelah nanya, amalkan jawabannya, jadikan pedoman fatwanya, saudara. Ini siapa yang perintahkan itu? Siapa yang perintahkan itu? Cinta kepada Allah, taat kepada Allah, siap ikut Allah, takbir, sallu ala nabi. Terus ada yang tanya, tapi Habib, kan nggak semua ulama benar, saudara. Iya saudara, memang Nabi juga udah kasih tahu dari zaman beliau, saudara. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ulama usu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati minal dajjal ulama usu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Sesungguhnya ada golongan yang aku takut, aku khawatir dia akan merusak aku punya umat, saudara, bahkan lebih berbahaya daripada dajjal, kata Nabi. Siapa? Ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang jelek kelakuannya, saudara. Betul, memang ada ulama yang tidak baik, tapi kalau ada oknum-oknum ulama yang tidak baik, jangan digeneralisir. Anggap nih semua ulama bejat, nggak begitu, saudara. Alhamdulillah, ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang soleh di Indonesia ini masih banyak bertebaran, saudara. Adapun yang kita katakan yang buruk, yang jelek segelintir, kadang-kadang cuma dia juga, saudara, yang nongol. Ulama yang baik di mana-mana, enggak kehitung. Pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim, saudara, di mana tempat. Jadi jangan hinakan ulama. Betul, memang ada ulama yang tidak baik, tapi kalau ada oknum ulama yang tidak baik, jangan coba-coba meratakan semua ulama seperti itu. Betul? Saya mau tanya di sini nih, kalau ada 10 orang Betawi nyolong, 10 orang doang nyolong, apa boleh kita bilang, oh orang Betawi kalau gitu suku maling? Boleh gak? Saya mau tanya, boleh gak? Ya nggak boleh dong, saudara. Ada 10 oknum yang nyolong, ya itu aja yang jelek, tangkap, hukum, jebloskan ke penjara. Betul? Jangan singgung-singgung suku Betawinya, betul tidak?
begitu juga ulama. Ada oknum saudara berbuat tidak baik, ya oknumnya aja. Kenapa jadi semua ulama saudara dihinakan? Bahkan saudara sekarang ini khidmah kepada ulama disebut penjajahan, disebut penindasan. Santri-santri bantu kiai ngecor saudara di pondok pesantren, apa dibilang? Eksploitasi, penindasan, penjajahan. Bahasa apa ini saudara? Dari zaman dulu, dari sebelum saya lahir saudara, bapak, kakek, semua yang pada masuk pesantren saudara, mereka berkhidmah kepada kiainya, mereka berkhidmah kepada pesantrennya, dan mereka senang melakukan itu untuk membahagiakan daripada gurunya. Betul? Betul? Saya mau tanya, yang pernah masuk pesantren saudara, bantu pesantren, ada merasa jadi budak? Ada merasa jadi budak? Ada merasa jadi jongos? Kurang ajar sekarang saudara, dibilang kiai lah, santri dianggap jongos, santri diperbudak saudara. Apa salah kiai? Kiai nggak maksa saudara, yang mau bantuin silakan, enggak silakan. Betul? Lain lagi, kalau ada santri atau ada alumni yang lama nggak ketemu kiainya, datang silaturahmi, kasih amplop seperak dua perak, oh diramein saudara, diramein. Itu lagi ngasih amplopnya tuh fotonya, wah disebar kemana-mana. Ini ulama pemeras, memperkaya diri. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya saudara, guru-guru kita dulu kalau ada santri alumni datang bawa hadiah, wajar tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Haram atau halal? Yakin halal? Ya kenapa dibicarakan soal itu saudara? Kenapa dihina-hina gara-gara itu saudara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kemarin ada pesantren rubuh. Itu pesantren bersejarah, umurnya 100 tahun lebih saudara. Itu pondok pesantren Uduran Al-Khazini saudara, di Sidoarjo, Jawa Timur saudara. Apa yang terjadi? 66 atau 67 santrinya mati syahid di dalam peristiwa tersebut saudara. Tapi mereka-mereka yang fi qulubihim marad, yang dalam hati mereka ada penyakit kebencian kepada ulama, itu digoreng habis-habisan. Dibilang kiainya nggak tahu diri, kiainya nggak ikut aturan, kiainya mesti ditangkap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dia berbelasungkawa, ikut berduka, dia hina-hina itu kiai sepuh saudara. Itu pondok pesantrennya sudah ada sebelum Indonesia lahir. Jadi jangan main-main. Udah gitu apa? Kemudian melebar ke Lirboyo saudara. Di Lirboyo itu saudara, itu pesantrennya juga udah ratusan tahun saudara. Dan dari Lirboyo ini lahir ulama-ulama besar saudara. Mbah Maimun Suber itu lulusan Lirboyo saudara. Di mana-mana saudara, Lirboyo ribuan santrinya menyebar ke seluruh Indonesia. Di mana-mana, di kampung-kampung mereka bikin pondok pesantren saudara. Lagi kerja bakti, ngecor sekian lantai pondok pesantren, ratusan santri saudara, biasa bawa ember, isiin semen, oper-operan, biasa tidak? Kita juga lagi bikin masjid sama masyarakat kerja bakti begitu. Betul? Betul? Ketua DKM undang, ayo masyarakat kita mau ngecor masjid di hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, rame-rame oper-operan, biasa tidak? Boleh tidak? Bagus tidak? Nah kalau santri rame-rame ngecor saudara, bantuin kiainya, bantuin pesantrennya, bagus tidak? Tapi apa kata mereka? Eksploitasi, perbudakan, penindasan, penjajahan, kurang ajar. Insya Allah hati-hati. Tapi memang dari 2 tahun yang lalu, setelah saya keluar dari penjara, sudah 3 tahun ya kawan. 2 tahun saya di penjara, 2 tahun saya tidak boleh keluar kota, jadi 4 tahun saudara. Saya sudah ingatkan pada saat saya mulai ceramah 1 tahun yang lalu, hati-hati. Saya sampaikan ya, ceramah saya masih ada rekamannya saudara. Hati-hati, sekarang ini habaib lagi dihina-hina, habaib lagi diyaman-yamanin, diimigran-imigranin, nasabnya diganggu, dikorek-korek, difitnah, dihina, dicaci maki, dikumpulkan kejelekan oknum-oknum habib, kemudian menggeneralisir. Begitulah para habib.
Saya ingatkan ya, hari ini habaib yang diserang, besok kiai akan diserang, santri akan diserang, pesantren akan diserang, ormas-ormas Islam lain akan diserang. Karena sebetulnya yang mereka mau serang adalah Islam, bukan habib yang mereka mau serang, bukan kiai yang mereka mau serang, bukan pesantren, tapi yang mereka mau serang adalah Islam. Bagaimana cara menghancurkan Islam, saudara? Oh, dayanya Islam di Indonesia ada, saudara, pilarnya. Siapa saja pilarnya? Habaib, kiai, pesantren, santri, saudara. Itu pilar perjuangan. Jadi kalau merusak Islam di Indonesia, hancurkan pengaruh habaibnya, hancurkan pengaruh daripada kehormatan kiai-kiainya, hancurkan kepercayaan santrinya kepada para kiai, hancurkan kehormatan pesantrennya, biar umat rame-rame saudara tidak mau lagi masuk pesantren. Kurang ajar, saudara, kurang ajar tidak? Dan itu saya mau tanya sekarang, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Makanya dari setahun lalu saya minta tolong habaib memang ulama jangan pecah, hati-hati, hati-hati. Sekarang ini habaib yang diserang, tujuannya bukan habaib yang diserang, besok yang diserang Islam, saudara. Tapi dia perlu batu loncatan. Nah, mau nyerang Islam bagaimana? Ya pilarnya dulu hancurin. Pilar utama daripada perjuangan di Indonesia dua, saudara, dua, habaib dan ulama. Kalau dua ini hancur, apalagi ribut, ulama sama habaib, hancur ini umat, saudara. Nah, begitu saya mau tanya sekarang, semuanya mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap bersatu, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela pesantren. Takbir, angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala nabi. Saudara, Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in, min kibarit tabi'in, muridnya sahabat Nabi, saudara. Beliau pernah mengatakan, saudara, ma min alimin wa syarifin wa dhi fadlin illa fihi aibun. Jadi kata beliau, tidaklah seorang ulama atau seorang syarif yang punya keturunan mulia seperti para habaib, autifadlin, atau mereka yang memang punya kedudukan, punya kehormatan, para tokoh, saudara, illa, melainkan, saudara, kata beliau, fihi aibun, pasti dalam dirinya ada aib, ada celah, ada cacat, saudara, ada kesalahan. Artinya nggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id ibnu Musayyab mengatakan radhiyallahu taala anhu, ma min alimin wa syarifin wa dhi fadlin illa wa fihi aibun. Jadi beliau ingatkan, nggak ada tuh ulama yang sempurna, nggak ada tuh syarif-syarif habaib yang sempurna, nggak ada tuh tokoh yang sempurna. Pasti tiap orang punya aib, aib itu cacat celah, saudara, kesalahan, pasti. Tapi beliau ingatkan kita, saudara, apa kata beliau, saudara? Walakin, akan tetapi, saudara, meringatkan, saudara, bahwa di antara mereka itu, saudara, man lam yambaghi tudhkaru uyubu. Ada kelompok-kelompok ulama, kelompok habaib, kelompok orang-orang soleh, saudara, la yambaghi tudhkaru uyubu, antuzkaru uyubu, enggak pantas untuk kita ceritain kesalahannya. Jadi kalau kita lihat ulama besar, baik, luar biasa, tapi ada sedikit kekurangannya, saudara, nggak pantas kekurangannya diceritain. Kenapa, saudara? Karena beliau katakan, saudara, banyaknya kebaikan dia cukup sudah untuk menghapus kekurangannya. Makanya kenapa kita nggak boleh cerita kejelekan sahabat? Sahabat juga ada kurangnya kok. Sahabat Nabi nggak maksum, saudara. Yang maksum itu kita punya Nabi. Sahabat nggak maksum, punya kesalahan. Tapi sepakat ahlus sunnah wal jamaah, haram
menceritakan kejelekan sahabat Nabi. Haram, nggak boleh kita korek-korek saudara. Walaupun betul ada sahabat Nabi punya kesalahan, cukup stop. Derajat dia menjadi seorang sahabat Nabi begitu tinggi, udah cukup buat ngapus kesalahannya saudara. Jadi dari dulu ulama Ahlus Sunnah tuh ngajarin kita begitu. Ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, pimpinan-pimpinan madhab yang 4 saudara, ulama besar pasti punya salah. Tapi kita diingatkan saudara, jangan coba-coba menceritakan kejelekan mereka yang sedikit, nggak seberapa. Karena jasanya saudara, amal jariahnya, ilmunya yang turun kepada kita, itu pahalanya mengalir nggak habis-habis kepada mereka. Jadi nggak pantas kita ceritain kejelekan mereka, kecuali kalau mujrimun, orang-orang yang memang jahat saudara, orang-orang yang memang nggak ada kebaikan, sholat enggak, puasa enggak saudara. Waduh, yang maksiatnya terang-terangan saudara, itu yang disebut fasik. Orang fasik tuh orang yang maksiatnya terang-terangan. Buang enggak dengan dia mabok, buang enggak kalau main judi, buang enggak jadi ahli maksiat di kampung. Yang begini ceritain saudara, la ghibata li fasik, enggak ada gibah buat orang fasik. Kita enggak ceritain aja, orang udah pada tahu kok. Tapi kalau ulama yang baik, orang soleh, jangankan ulama, tetangga kita yang baik, kita lihat dia sholat bersama kita berjamaah di masjid, ngaji ikut ngaji, suka bantu tetangga, sekali waktu ada sedikit kesalahannya jangan diceritain saudara. Jangan, kalau kebaikannya banyak, dikit kesalahannya tutup saudara. Apalagi kalau ulama tersebut nggak salah, ulama besar terima amplop dari alumninya, di mana salahnya? Salah tidak? Dosa tidak? Halal kok diterima, dia bukan korupsi saudara. Yang bukan kesalahan dianggap kesalahan, dijelek-jelekin lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti Lirboyo umpamanya saudara, itu Lirboyo saudara, Kiai Haji Anwar Mansur saudara, itu sepuh orang tua saudara, dan walaupun orang tua tapi ilmunya tinggi, cara ngajarnya luar biasa. Setiap pagi selesai sholat subuh saudara, sarapan, dia siap ngajar santri, ribuan santri duduk buka kitab dari jam 7 pagi, jam 12 siang baru selesai. Tiap hari dalam usia yang sudah senja, usia yang sudah sepuh saudara, guru-guru besar dari mana-mana datang cium tangannya. Buya Yahya datang ke Lirboyo, cium tangan kiai saudara. Begitu juga saudara Gus Baha yang kita tahu, ulama muda NU yang luar biasa, cerdas, pintar, berakhlak, datang cium tangannya saudara. Cium tangan Kiai Haji Anwar Mansur saudara, hafizahullah ta'ala wara'ah, dihormati oleh ulama-ulama kita saudara. Tahu-tahu sekarang saudara ada transetan, pakai nyarin di TV saudara, dijelek-jelekin. Emang salah tuh kiai apa? Betul ada kejadian di pesantren lain saudara, yang bagiin jeruk dilempar-lempar, yang disalahin kiai sini saudara. Kejadiannya di mana? Yang disalahin yang mana? Ngawur tidak? Makanya ini namanya transetan. Kan tran ada S-nya di ujungnya, ada N-nya agak. Trans ada S-nya agak. Nah sekarang tahu kan S-nya apa? Setan. Hati-hati yang memang pakai SS saudara. Ada laskar setan, setan, serba setan sekarang banyak. Naudzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya nih semua nih, cinta sama ulama tidak? Cinta sama kiai tidak? Siap bela ulama, siap bela kiai, bela saudara. Anda jangan diam, Anda yang punya handphone, Anda yang punya akun, bela. Jangan yang jelek-jelek saudara, dia lagi serang kiai habis-habisan. Anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z,
Ini mereka-mereka ahli untuk main medsos, Twitter dan lain sebagainya. Angkat, saudara, kehebatan pesantren, kehebatan para ulama, kehebatan para kiai, kehebatan perjuangan mereka, saudara. Salah-salah kecil, saudara, maklumi, doain pahala yang mereka punya, yang dulu mereka berjuang jadi amal jariah ilmunya untuk umat, pahalanya setiap hari ngalir walaupun dia sudah meninggal dunia, saudara. Makanya kesalahan-kesalahan kecil insya Allah Allah ampuni dengan berkah amal mereka yang terus mengalir. Alhamdulillah. Lagi pula, saudara, ini di Indonesia nih pondok-pondok pesantren, Pak, Bu, banyak yang umurnya udah ratusan tahun. Jangan sembarangan, saudara. Banyak pondok pesantren sudah ratusan tahun. Beberapa saja saya sebut, saudara, beberapa saja, jangan semua. Kalau semua kebanyakan. Saya punya catatan di sini ada 50 pesantren, saudara, yang sudah ada, saudara, jauh, yaitu sebelum Indonesia ini merdeka, sebelum negara Republik Indonesia ini ada. Baik, saya tunjukkan, saudara. Saya tunjukkan di sini, saudara, di tahun 1475. 1475 artinya 550 tahun yang lalu, saudara, sudah berdiri pondok pesantren tertua di Pulau Jawa, yaitu pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah, saudara. Sampai hari ini pesantrennya masih ada, saudara. Itu yang dirikan dulu Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani dan Sayyid Muhammad Isam Al-Hasani, saudara. Bayangkan 550 tahun yang lalu. Indonesia udah ada belum? Indonesia sudah ada belum? Belanda aja belum datang, saudara. Kiai udah punya pesantren, berdiri tegak, saudara, menjaga akidah umat, menjaga syariat umat, membina akhlak umat agar mereka bersatu, agar nanti kalau penjajah datang mereka bisa melawan, menjaga imannya, menjaga Islamnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Baik, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara, di tahun 1609. Nah, kalau tahun 1609, saudara, itu sudah 416 tahun yang lalu. Lama tidak? Sudah ada pondok pesantren Luhur Dondong di Semarang, saudara. Masya Allah, pendirinya Kiai Safi'i Pijoro Negoro. Siapa beliau? Salah satu komandan pasukan Sultan Agung ketika menyerbu Batavia yang dikuasai Belanda, saudara. Lihat, saudara, jadi yang bangun pondok pesantren itu mantan komandan perang pasukan Sultan Agung. Jadi ada saatnya dia ngajar sebagai kiai, ada saatnya dia berjuang sebagai pejuang. Alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi, saudara, tahun 1702, 323 tahun yang lalu, saudara, sudah berdiri pondok pesantren Nazhatut Tullab di Sampang, Madura. Di Sampang, Madura. Siapa pendirinya? Kiai Abdul Alam alias Pangratoh Bumi, saudara. Ini udah berdiri sebelum Indonesia ada. Nggak ada Indonesia, saudara. RI itu belum lahir, saudara. Baik, yang berikutnya, saudara, tahun 1705, saudara, 320 tahun yang lalu sudah berdiri pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, saudara. Nah, siapa yang mendirikan? Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif alias Ki Jatirah yang berdarah Mataram. Dari 1705, 320 tahun umurnya, saudara. Nah, kalau orang yang suka ke Cirebon tahu tuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin, saudara. Di tahun 1710 ada berdiri pondok pesantren Mojosari di Nganjuk, Jawa Timur, saudara. Nah, pendirinya Kiai Haji Ali Imron, asal dari Bojonegoro. Ini yang saya sebutkan yang udah ratusan tahun semua nih, saudara. Apalagi kalau mau disebutin yang baru, wah, udah ratusan ribu pesantren, saudara. Nah, sekarang kita sebut lagi, saudara, tahun 1710
juga saudara, sama berdiri pondok pesantren Cangaan di Bangil Pasuruan saudara, didirikan oleh Syekh Jalaluddin alias Mbah Lowo Ijo saudara. Baik, saya tambahkan lagi tahun 1742 didirikan pondok pesantren Tegal Sari Ponorogo Jatim 283 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya tahun 1718 mulai dirintis pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan saudara. Nah, tapi berdirinya tegak berdiri diresmikan baru tahun 1745. Artinya dari tahun rintisan 307 tahun yang lalu Sidogiri. Tapi kalau dari diresmikannya itu sudah 280 tahun yang lalu saudara. Nah, kalau yang mau tahu Sidogiri itu mengeluarkan minuman mineral saudara. Nah, namanya bukan Aqua, bukan. Yang dukung-dukung Israel jangan dibeli. Setuju? Setuju? Ini Aqua bukan nih. Iya masih kita lihat nih. Bukan, kadang-kadang boykot Israel, takbir, minumannya Aqua semua. Ada Fanta, Coca-Cola, kacau tidak? Nah, kalau pondok pesantren Sidogiri mengeluarkan air mineral mereknya Santri. Nah, jadi kalau ada air Santri, wah itu di Jawa Timur hampir tiap kota saudara, hampir semua majelis pesantren minum itu. Di Jakarta udah banyak sekarang saudara. Nah, jadi kita bersatu untuk menghidupkan daripada usaha-usaha pondok pesantren kita. Setuju tidak? Setuju tidak? Itu didirikan saudara oleh Sayyid Sulaiman Basyaibat. Berapa tahun umurnya? 280 tahun yang lalu itu pondok pesantren. Kemudian yang ke-10 saudara, tahun 1750 pondok pesantren Buntet Cirebon. Itu pondok pesantren Buntet Cirebon saudara, umurnya sudah 275 tahun. Dulu didirikan oleh Mufti Keraton Cirebon, ulama besar di Cirebon, Mufti Keraton saudara, ahli ilmu, ahli fikih, itu yang mendirikan pondok pesantren Buntet. Bagus tidak? Bagus tidak? Masih tahun 1750 pondok pesantren Jamsaren di Solo, umurnya sudah 275 tahun. Ini yang saya sebutkan dari ini semuanya saudara, pondok pesantrennya masih ada sampai hari ini saudara. Jadi ada buktinya, bukan konon katanya, bukan, ada bukti. Silakan datang, pondoknya ada. Alhamdulillah. Baik saudara. Nah kemudian ini kalau saya sebutkan sampai pagi nih, udah cukup, udah 10 aja dah. Ya bukan, yang saya catat di sini ada 50 saudara. Nanti aja dah 50 disebutin di pengajian aja dah, di pengajian insya, atau nanti saya bikin apa namanya selebarannya, flyernya kita bagi-bagi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah 50 pondok nih saya bikin selebaran, masukin nama-nama pondoknya, umurnya, kita sebar di WA biar yang lain juga ikut nge-share. Setuju? Setuju? Siap share soal pesantren kita? Takbir saudara. Baik, satu saja saya memasukkan di sini saudara, di sini supaya anda tahu bahwa saudara tahun 1940 sebelum kita merdeka 5 tahun, umurnya sudah 85 tahun sekarang ini saudara, yaitu di Bekasi didirikan pondok pesantren At-Taqwa. Siapa yang mendirikannya saudara? Kiai Haji Nur Ali. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Nur Ali saudara? Siang mereka buka kitab, Kiai Haji Nur Ali dengan santri siang buka kitab, malam angkat senjata, tangguh senjata, serbu posko-posko keamanan Belanda saudara. Makanya dulu Kiai Haji Nur Ali tokoh yang paling dicari oleh Belanda untuk dibunuh saudara, karena beliau komandan tempur, komandan perang. Ini kebanggaan masyarakat Betawi dan sudah resmi jadi pahlawan nasional saudara. Jadi jangan sembarangan pondok pesantren, jasa mereka besar. Tentara itu yang kita punya saat ini itu lahirnya baru tahun 1945 saudara. Setelah kita merdeka beberapa bulan kemudian baru dibuat tuh tentara Indonesia saudara. Siapa yang buat? Ulama. Loh kok bisa ulama buat tentara saudara? Sebab
Dulu setiap pesantren punya laskar, saudara. Laskar-laskar santri itu ada di pondok-pondok pesantren, saudara. Dan mereka ikut bertempur dengan kiai. Malam hari mereka gerilya, siang buka kitab ngaji, saudara. Nah akhirnya setelah kita merdeka, para ulama sepakat laskar-laskar itu digabung semua. Dulu laskar-laskar pesantren namanya Laskar Hizbullah, saudara. Itu yang paling besar. Masih ada laskar-laskar lain. Yang paling besar itu Laskar Hizbullah. Mereka disatukan, saudara. Begitu mereka disatukan, jadilah tentara Indonesia, saudara. Nah, makanya yang diangkat jadi panglima siapa? Jenderal Sudirman. Siapa tuh Sudirman, saudara? Sudirman Ustadz Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta. Pagi sampai sore jadi ustadz, ngajar anak-anak di Ibtidaiyah, saudara. Malam angkat senjata, gerilya, perang. Jadi ustadznya, kiainya, saudara, ulamanya, saudara, dulu saudara ngajar, bangun pondok pesantren sebagai posko perjuangan mereka. Saat yang sama mereka gerilya melawan penjajah. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi TNI saat ini lahir dari rahim ulama. TNI saat ini lahir dari laskar-laskar Islam. TNI saat ini lahir dari perut Islam, saudara. Nah, makanya tentara jangan coba-coba kurang ajar sama ulama, saudara. Gue kepret loh. Ya kita pengen tentara dari rakyat, oleh rakyat, untuk. Saya mau tanya, kalau tentaranya bagus, tentaranya baik, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bela agama, bela bangsa, bela negara, saudara. Saya mau tanya, tentara macam ini suka tidak? Ridho tidak? Senang tidak? Siap bela TNI? Takbir. Polisi juga begitu, saudara. Kalau baik kita cinta, betul? Jangan nipu melulu. Kita laporin kambing hilang, malah kebo ikut hilang. Buat bayar sogokan, malingnya tetap aja nggak ketemu. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya sekarang rame, polisi mau direformasi. Setuju? Setuju? Lu mana setuju-setuju aja lo. Hati-hati lo, muka lu dicatat semua, difoto atau ntar dicatat sama polsek sama polres. Oh ini yang setuju siapa nih? Habib Ali nih. Wah ini DKM nih. Hati-hati, saudara. Saya dari 10 tahun yang lalu pernah mengusulkan usul, boleh gak usul? Boleh usul, saran boleh. Ya mau diterima boleh, nggak diterima nggak apa-apa, betul. Namanya juga saran. 10 tahun yang lalu nih saya sarankan di mimbar-mimbar. Apa saran saya? Jangan bubarin polisi, jangan. Kita negara ini perlu polisi, betul. Cuman saya usulkan satu, itu yang namanya Brimob sama Densus 88 masukin aja jadi TNI, jangan jadi polisi. Kenapa? Karena dia pasukan tempur, saudara. Nah kalau polisi punya pasukan tempur, lu mau tempur sama siapa ya? Sama rakyat. Nah buktinya kemarin Brimob ngindes ojo. Ayo jujur, betul? Betul? Dia kan Brimob, saudara, brigade mobil, dia punya senjata. Senjatanya lebih canggih daripada prajurit tentara kita, saudara. Masukin aja jadi tentara, lu perang sama musuh negara, betul? Takbir. Itu baru satu tuh usul, lu setuju gak? Setuju. Nah, sekarang usul yang kedua, mau denger lagi gak? Lanjut. Yang kedua reserse, lu tau reserse gak? Tahu reserse? Reserse itu kan penyidik, betul. Nah saya usul reserse itu masukkan ke Departemen Kehakiman, biar satu naungan dengan hakim, dengan jaksa, dan dengan penyidik. Kalau di Amerika disebut FBI. FBI di Amerika bukan polisi, bukan, dia penyidik. Dia kerjanya di bawah Department of Justice, Departemen saudara keadilan atau kehakiman. Makanya penyidik-penyidik itu yang tukang nangkepin jangan di polisi, masukin aja Departemen Kehakiman. Nah, supaya apa? Dikontrol oleh menterinya, dikontrol oleh departemennya, sehingga tidak seenaknya mereka bikin aturan sendiri. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Ya,
Yang ketiga, dulu nih 10 tahun yang lalu saya kasih tahu saudara, yang ketiga Polantas. Tahu Polantas? Tahu Polantas? Pokoknya urusan beres kalau ada yang merah sama yang biru. Lu paham loh? Kurang dari biru rame loh. Saudara. Nah sekarang polisi, saudara, Polantas nggak usah ada Polantas, kan kita punya Dishub, Dinas Perhubungan, betul? Setiap Pemda di seluruh Indonesia ada Dinas Perhubungan yang ngatur lalu lintas, yang ngatur mobil, betul? Udah itu yang namanya Polantas, masukin aja ASN Dinas Perhubungan. Setuju gak? Setuju tidak? Takbir. Terus apa lagi polisi punya, saudara? Nah, terus yang lain diapain, Habib? Nah yang lain, saudara, polisi-polisi yang lain nih, saudara, jangan sampai mereka nggak ada kerjaan, jadiin security. Security di hotel, di pabrik, di pasar, security. Lu kok ketawa? Ya kan security jadi naik pangkat. Setuju? Setuju? Loh, jadi kalau security jadi bagaimana, Habib? Jadi itu yang namanya Mabes Polri rubah jadi Kementerian Keamanan, Kementerian Security, Kementerian Security Keamanan. Nah kalau Polda buat apa? Polda itu, saudara, adalah kantor, saudara, pusat security se-Indonesia, seprovinsi Poldanya. Setuju? Setuju? Polsek bagaimana Polsek? Polsek security tingkat kecamatan. Setuju? Setuju? Saudara, kalau Polres ya Polres yang tingkat kecamatan. Saudara, Polsek bagaimana Polsek? Polsek jadiin kantor Hansip. Loh kan Hansip kan mengamanin kampung, betul? Setuju tidak? Terus ada yang bilang, Habib jadi polisi bubar. Ya nggak tahu, pokoknya nggak ada aja. Tapi kerjaan tetap ada, betul? Dibagi-bagi, betul? Gajinya naikin biar dia betah. Setuju? Takbir. Cuman lo yang setuju nggak ada pengaruhnya. Kita sudah sampein sama Bapak Presiden, kalau Presiden yang setuju jadi nih barang jadi, betul? Saya mau tanya, kalau Presiden setuju jadi gak nih barang? Jadi gak? Jadi. Yang kita lihat di jalanan security semua. Alhamdulillah. Itu saran 10 tahun lalu, saran, boleh diterima, boleh ditolak. Polisi jangan marah. Pokoknya yang lagi melototin gue polisi tuh. Jangan-jangan lagi intel kerja ngerekam ceramahnya Habib. Jangan-jangan gue kesian lo. Iya, maksudnya kita cariin kerja yang lebih bagus daripada kerja disumpahin umat melulu. Mudah-mudahan ke depan kita punya polisi yang baik, polisi yang betul-betul merakyat, polisi yang membaur, polisi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, kita lanjut. Tadi kita bicara soal kiai, ulama, pondok pesantren. Saudara, pondok pesantren ini, begitu juga majelis taklim para ulama, itu merupakan benteng umat. Saya kasih bukti saudara. Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, almarhum Buya Hamka, waktu beliau masuk ke Jakarta, beliau agak bingung. Beliau tulis dalam bukunya saudara, beliau bilang apa? Setahu saya Jakarta itu dulu pusat kegiatan penjajah Belanda. Belanda seluruh Indonesia, itu ibu kotanya di Batavia. Dan semua misionaris-misionaris, baik misi maupun zending, baik misionaris Katolik maupun misionaris Protestan, itu kumpulnya di Jakarta saudara. Jadi semua misionaris kumpul di Jakarta. Mereka yang berjuang mengkristenkan bangsa Indonesia kumpulnya di Jakarta. Pusat jenderal-jenderal Belanda di Jakarta. Tapi Buya bingung, kok orang Betawi nggak ada yang masuk Kristen? Bingung sudah. Ya baru belakangan aja satu kampung tuh, di Kampung Sawah Bekasi, betul, disebut Betawi Ora. Ya maksudnya Betawi Ora apa? Ora bukan. Betawi Ora berarti ya bukan Betawi saudara. Cuma di Kampung Sawah aja ada beberapa Betawi, keluarga Betawi yang masuk
Kristus, tapi di mana-mana nggak masuk. Nah, beliau melakukan penelitian, kenapa orang Betawi kok sulit untuk dimurtadkan, kok sulit untuk dikristenkan. Kenapa? Padahal di Jawa Tengah banyak kota jadi Kristen, saudara. Di Jawa Tengah, saudara, di Magelang, di Magetan, di mana-mana banyak yang masuk Kristen. Padahal bukan pusat tentara Belanda di sana, tapi kok Jakarta yang jadi pusat pergerakan Belanda, yang masuk Kristen cuma segelintir. Itu pun di pinggiran Jakarta, di Bekasi sana, saudara. Nggak dihitung, saudara. An-nadir kal ma'dum, sesuatu yang jarang seperti tidak ada. Jadi Buya ngelihatnya pokoknya Betawi ya Islam, begitu, saudara. Beliau selidiki penelitian, apa beliau bilang? Ternyata Betawi ini bisa mempertahankan akidah karena mereka punya tradisi ngumpul. Tradisi ngumpul, ada kelahiran dia ngumpul, akekahan, ulamanya semua hadir, umat ketemu sama ulama, diberikan bimbingan, dibentengi akidahnya. Bangun rumah, ngumpul lagi tasakuran. Gentengnya udah usang, ganti genteng, ngumpul lagi. Betul. Nyunatin, ngumpul lagi, saudara. Ada yang mati, ngumpul juga. Jadi Betawi itu emang temen ngumpul, saudara, dan bukan sembarang ngumpul dengan kiainya, ngumpul dengan muallimnya, ngumpul dengan habibnya, saudara, sehingga mereka terbentengi. Sampai-sampai adat Betawi ketika itu, saudara, saking fanatiknya, kalau ada tamu bukan orang Islam datang ke rumah, duduk di mana dia perhatiin, duduk di mana loh, oh di situ, gelas mana yang pegang, dia perhatiin, disambut. Orang Betawi sama tamu, wah ramah, santun, disambut. Begitu tuh tamu pulang, mana yang didudukin dicuci buru-buru. Dia bilang orang kafir, najis, dicuci, gelas dicuci, semua dicuci. Kira-kira jelas gak? Itu saking apa tuh? Fanatiknya. Bahkan orang-orang Betawi dulu banyak yang gak bisa ngejak Latin A B C D, nggak bisa. Tapi kalau baca kitab Arab gundul, jagonya, saudara. Umur 5 tahun udah bisa baca, 6 tahun udah bisa baca, saudara. Dulu surat kabar kita dengan bahasa Arab Melayu. Dulu nggak ada koran-koran, yaitu pakai huruf Latin, saudara. Dulu pakai Arab Melayu, dihapus oleh Belanda, saudara. Belanda nggak suka ada tulisan-tulisan Arab dibaca oleh masyarakat, diganti dengan A B C D. Orang-orang Betawi dulu nih, orang-orang tua kita nih, 3 generasi ke atas, disuruh baca ABCD nggak bisa. Tapi kalau suruh baca kitab Arab Melayu, saudara, tepat, lancar. Orang sekarang disuruh Arab Melayu aja banyak yang nggak lancar. Betul. Nggak sampai di situ, saudara. Anak-anaknya diharamin, nggak boleh masuk sekolah Belanda, SD SMP Belanda, nggak boleh, jangan masuk ke sana, tuh sekolah kafir, nanti lu jadi orang kafir. Nggak dikasih, saudara. Disuruh ngaji sama kiai, suruh ngaji sama muallim. Itu orang Betawi dulu, bukan kolot, bukan. Itu tradisi luar biasa. Itulah tradisi yang menjaga iman dan akidah mereka, saudara. Maaf, sebelumnya maaf, bukan mau menghina dasi, bukan, mau cerita zaman dulu. Orang Betawi dulu paling anti medasi. Dia bilang apa? Tali ikatan anjing, dia bilang. Orang tua nih, anaknya pakai dasi, lu kenapa pakai tali ikatan anjing lu? Jangan dipakai. Saking apa, saudara? Dia takut kalau anaknya ikut-ikutan berdasi kayak Belanda, nanti akidahnya tercoreng, akidahnya ikut rusak, nanti ikut terpengaruh, saudara. Ya, memang orang tua kita Betawi dulu fanatik, betul, saudara. Tapi fanatiknya mereka melindungi akidah anak cucunya. Alhamdulillah. Nah, berarti saya tanya orang-orang tua kita dulu, hebat tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi dulu orang-orang tua begitu, dia jaga akidah umat, saudara. Makanya akhirnya Buya Hamka ini kan kita tahu, saudara. Buya Hamka ini ulama besar, apalagi di kalangan Muhammadiyah sangat dihormati, saudara. Dan beliau begitu ngelihat di Indonesia, di Jakarta,
banyak orang tahlil, banyak ini. Enggak, beliau enggak ribut-ribut bid'ah, enggak. Beliau mengatakan ini dia nih kumpul melulu sama ulama, tiap hari ada aja kan yang mati, tiap hari ada aja. Nah, ntar RT ini mati, besok RT 0, lusa RT anu, ada aja yang mati. Ya kumpulnya nggak habis-habis, betul? Betul. Nah jadi beliau menyoroti bukan soal ini bid'ah atau bukan bid'ah, bukan. Beliau menyoroti ini soal tahlil atau bukan tahlil, bukan. Beliau menyoroti ini budaya kumpul, budaya kumpul masyarakat Betawi luar biasa. Alhamdulillah. Nah baiklah ya ikhwan, setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang perlu disampaikan. Sekali lagi saya mau ajak semua di sini, yuk hormati para ulama kita, jangan biarkan ulama kita dihina. Kalaupun di antara ulama kita ada kekurangan, saudara, tutup kekurangannya, bukan untuk diumbar. Kecuali kalau ulama-ulama yang sesat, kecuali ulama-ulama yang jual ayat, kecuali ulama-ulama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, jual agama terang-terangan, dia maksiat. Kalau itu lain lagi ceritanya. Silakan saudara, yang begitu-begitu kita lawan. Tapi ulama-ulama kita bukan nggak boleh dikritik, bukan boleh kritik, tapi mengkritik ulama, saudara, itu ada caranya. Mengkritik ulama itu ada adabnya, saudara. Nah, jadi nggak boleh sembarangan itu ngerendahin, apalagi soal bagi duit. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, saya mau cerita sedikit. Saya nih kalau ke Madura, Pulau Madura, itu dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke Sumeneb, saudara. Pokoknya kalau ada tamu dari jauh, mau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jawa Barat, atau dari Banten, atau dari Jakarta, siapa yang datang? Oh Habib Fulan, oh Kiai Fulan. Itu begitu kita datang ke acara satu pondok pesantren besar, saudara, nanti begitu kita mau pulang, santrinya ada 2.000 sampai 5.000 dibarisin, mau selaman sama kiainya. Kiai tamu nih yang datang, kalau kita nggak selamanin, nangis mereka, sedih, patah hati mereka, saudara. Kok sombong banget ini kiai nggak mau selaman kita yang kecil. Nggak sampai di situ, orang Madura nih setiap selaman ada duit di tangannya, 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak, saudara, dikasih. Ya kiai mesti terima. Kalau nggak terima, sedih dia. Bukan hanya sedih, bisa jadi fitnah. Wah, 1.000 lu tolak, giliran 10 juta lu terima. Jadi fitnah gak? Jadi fitnah gak? Senengin hati aja, saudara. 1.000 ambil, jazakallah khair, doain. Itu begitu diambil 1.000 rupiah, didoain, seneng, seumur hidup nggak bakal dia lupa, saudara. Itu adab tradisi saudara-saudara kita di Madura. Gua tahu-tahu sekarang ada yang mau bilang itu pemerasan. Wah, bisa diajak carok kalau sama Madura. Betul? Betul. Itu tradisi, ada tradisi apa namanya di tradisi Madura? Nyambe atau apa? Hah? Nyampe. Nggak ada istilahnya tuh kalau ngumpul begitu. Habib nih, santri-santri mau ini nih. Ya, saya paham tuh maksudnya mau baris semua. Ya sudah, kita selamat. Dulu bayangin dah selamat 5.000 orang. Pulang diurut. Ya pulang cari tukang urut. Saudara, kadang-kadang diurut nggak mempan, ya rumah sakit. Masya Allah, selaman begini udah segitu, selamannya ditarik lagi, saudara, ditarik, dibetot, dikium. Kita juga tangan kita sengklek. Ya tapi mahabbah itu ramzul mahabbah, saudara. Itu tanda cinta, bukan perbudakan. Itu tanda cinta, bukan penindasan. Itu tanda cinta, bukan pemerasan. Betul? Takbir. Dia ributin kiai, terima seamplop isi cuma 5.000. Kalau mau ribut tuh yang koruptor kita ganyang. Betul? Betul? Koruptor sekarang bawa lari duit rakyat, duit negara, triliunan. Itu yang mesti dikejar, itu yang mesti kau seret, itu yang mesti kau sorot, itu yang mesti kau kretek habis-habisan. Betul? Saudara, bukan salam tempel kiai. Masya Allah. Jadi saya lihat orang-orang yang nyerang ini sama, orangnya sama dengan kemarin yang nyerang habaib, saudara. Orangnya dia juga, saudara. Jadi sudah jelas apa yang saya sampaikan setahun lalu. Hari ini habaib yang diserang. Nanti begitu habaib udah morat marit, saudara, udah babak belur, giliran kiai. Sekarang giliran kiai, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Giliran pesantren juga udah masuk.
giliran santri juga udah masuk. Nah jadi kalau Habibnya udah dirusak, kiainya juga dirusak, santrinya dirusak, nama baik mereka, pesantrennya juga dirusak, nanti yang terakhir saatnya mereka menghancurkan Islam. Begitu saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap berjuang, siap bela Islam, takbir, takbir, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela Allah, angkat tangan semua, takbir. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Masih apa semua? Siap-siap hadrahnya. Dinyalakan mic yang satu di sini. Mic ini dinyalakan. Masih ada mic lagi? Coba bawa kemari micnya. Ya silakan. Ayo semuanya rame-rame. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami. Allah Allah. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Allah Allah. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah. Semua angkat tangan semua. Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah. Semua Akbar. Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, yang terakhir saudara, insya Allah beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Santri.
Hari santri itu jatuhnya tanggal 22 Oktober. Saudara, saya jadi ingat pesan Kiai-Kiai Lirboyo, saudara, khususnya Al-Muhtaramul Karam Kiai Haji Anwar, saudara, yaitu Kiai Haji Anwar Mansur hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau kalau ngingetin santrinya nih ribuan, apa beliau bilang? Ingat ya, santri itu seperti paku. Jadi jadilah kalian semua sebagai santri seperti paku. Jadi kalau nanti kalian lulus dari pondok pesantren, kalian berdakwah di mana-mana daerah, jadilah sebagai paku. Maksudnya apa sih jadilah sebagai paku? Semua santri nanti berperan sesuai dengan potensinya. Yang namanya paku, ada paku alus, ada paku sedang, ada paku gede, betul. Kalau tripleknya tipis, ya pakai paku triplek cukup. Tahu-tahu pakai paku yang gedenya segini, ya rusak tripleknya, betul, betul. Nah, jadi kalau dakwah di lingkungan yang halus, triplek gitu saudara, cukup dakwahnya pakai paku halus. Nah kalau nanti kaso, nah kaso gedean kan tuh, ya pakai paku lah yang 5 cm, 7 cm, betul, betul. Nah kalau balok pakai yang 7 cm, pengok tuh paku. Nah jadi mesti pakunya lebih gede, saudara. Dan kalau itu balok, ngetoknya mesti lebih kencang, betul, betul. Ada masyarakat dakwah jangan diketok kencang-kencang. Oh ini masyarakat kelasnya begini nih, pahamnya baru kenal Islam nih, pakai paku triplek pelan-pelan. Kira-kira jelas gak? Oh ini lagi ceramah di hadapan pejabat yang kepala batu semua. Udah pejabat punya kuasa kepala batu, wah ini sih pakai pentungan nih. Kira-kira jelas gak maksudnya? Jelas gak maksudnya? Nah jadi jangan kekuatan santri kecil mau paksain gede, santrinya rusak, hancur. Jangan, berdakwah sesuai dengan potensinya masing-masing, betul, betul. Nah, begitu juga berdakwah jadi diri sendiri. Saya pernah diundang sama satu acara, begitu dia duduk mau ceramah nih, sebentar lagi duduk rumah panitia, Habib nanti ceramahnya yang lembut ya, Habib mesti begini ceramahnya, Habib ceramahnya mesti begitu ya, kalau bisa sih bikin ketawa Beb. Dia bilang ya lu mau bikin ketawa lu ngundang pelawak sana, kenapa jadi lu ngundang gue, betul, betul. Kacau saudara. Saya bilang sama itu sama panitia, saya bilang biarkan ulama-ulama ini berdakwah sesuai dengan karakternya, saudara. Kambing biarkan mengembik, ayam biarkan berkokok, setuju? Setuju. Nah kemudian kambing disuruh berkokok, mati itu kambing. Ayam disuruh mengembik, kalau nggak teler tuh ayam. Paham nggak? Paham nggak? Biarin masing-masing berdakwah dengan caranya. Yang penting jangan langgar syariat, titik. Mau lembut, mau keras, mau ada yang sambil bergurau, silahkan. Yang penting jangan langgar syariat. Itu aja saudara. Soal keras itu kemasan, soal lembut itu kemasan, soal gurauan itu kemasan. Masing-masing punya karakter. Biarkan ulama kita bebas untuk menyampaikan dakwahnya dengan karakter masing-masing. Setuju? Ya kan panitia kan udah tahu siapa yang mau diundang, betul? Saya ngomong sama panitia, ya lu kenapa ngundang gue? Nah kalau lu mau ketawa lu undang pelawak, nah kalau lu mau sedih lu undang deh ustadz yang nangis melulu. Masa lu gua dulu suruh nangis, di rumah aja gua susah nangis. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi saya tanya ulama, biarkan bebas berdakwah dengan karakter masing-masing. Setuju? Yang penting jangan langgar syariat, betul? Takbir, takbir.